Selamat pagi murid-murid. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi juga Pak. Oke, kita langsung aja ke pembelajaran. Dan hari ini kita akan membahas tentang tata krama dalam bermain Mobile Legends. Sebelum ke pembelajaran, Bapak pengen tahu dulu rank kalian itu apa aja. Kalau saya mitik Pak. Oh, mitik, bagus. Saya udah glory Pak. Wow, kamu juga udah glory. Subhanallah, luar biasa. Kalau kamu Dilja, saya harusnya mitik sih Pak. Cuma gara-gara semalam mabar sama teman saya yang beban, jadi turun saya legend lagi. Oh iya, tenang aja, sabar aja. Nanti juga kamu bakal mitik kok. Bapak lihat-lihat, rank kalian semua udah pada tinggi semua. Mungkin untuk mencapai rank tersebut butuh waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Tapi sebagai player Mobile Legends yang baik, kalian harus memiliki tata krama dan sopan santun yang baik, biar kalian menjadi player Mobile Legends yang sejati. Oke, ada satu pertanyaan yang harus kalian jawab. Jika ada teman kalian saat mabar beban mainnya, apa yang bakal kalian lakukan? Kalau teman saya ada yang beban Pak mainnya, langsung saya kata-katain, dasar beban, lemah, buta, maaf, yatim, gitu Pak. Nggak boleh kalau kayak gitu ya. Sebagai player ML yang baik, kita nggak boleh ngomong kasar. Ingat, banyak player Mobile Legends yang stres. Kenapa? Karena dia ngomong kasar mulu. Meskipun kita kalah, kita nggak boleh ngomong kasar. Paham? Paham Pak? Paham. Kalau kamu Rian? Kalau saya sendiri, saya nggak bakal ngomong kasar atau ngata-ngatain teman saya. Saya bakal nunggu sampai pertandingannya beres. Terus kalau pertandingannya sudah beres, saya bakal nge-report akunnya biar kredit skornya turun Pak. Nah, ini baru yang namanya player ML sejati. Bagus. Nggak ngomong kasar tanpa basa-basi. Kalau kalah tinggal laporin aja. Bapak suka dengan cara kamu. Kalau kamu Dilja? Kalau saya kurang lebih caranya sama kayak si Rian Pak. Nunggu beres dulu, nggak ngata-ngatain teman saya. Cuma saya nggak ngelaporin. Saya paling mukul dia lah setelah beres. Cuma mukulnya pakai ini. Iya mati anak orang nanti. Iya bagus kalau mati Pak. Saya seneng banget. Daripada harus mabar sama si beban. Halo semuanya, perkenalkan gua Dilja. Dan hari ini gua pakai baju sekolah. Ngomongin baju sekolah, gua jadi kangen saat masa-masa sekolah deh. Jadi gimana kalau kita ceritain tentang masa sekolah gua itu kayak gimana, kegiatan sekolah gua kayak gimana ya. Siapa tahu aja seru. Jadi kita langsung aja ke videonya. Oke, jadi yang belum tahu, gua itu adalah angkatan 2018-2019 ya, dan sekolah di Madrasah Aliyah Al-Jahra. Dan kalian tahu gak, gua itu termasuk salah satu orang yang berprestasi di kelas. Ranking 3 mulu woy di kelas. Lebih tepatnya juara 3 dari 3 murid. Sungguh prestasi yang luar biasa bukan? Pelajaran yang paling gua suka di sekolah yaitu matematika. Itu dari SD bahkan sampai SMA bahkan sampai kuliah sampai sekarang juga gua lebih suka pelajaran matematika. Ya gua nggak tahu lah itu kenapa gua suka sama MTK, sedangkan teman-teman gua itu nggak suka. Gua juga bingung. Tapi yang jelas gua suka matematika karena yaitu pelajaran yang rasional lah. Karena 1 tambah 1, gue gandeng lah motor kampret. Tapi yang jelas gua itu emang jago lah di MTK. Bahkan teman gua juga mengakui kehebatan gua dalam menghitung soal MTK. Bahkan seorang guru yang ngajar gua itu sampai kaget, sampai bingung kenapa gua jago gitu dalam matematika. Dia juga sampai kaget lah, tercengang-cengang. Oke, Dilja. Iya Pak, berapa hasil dari 3 kali 3? 7. Bego. Oh iya, di kelas juga gue memegang jabatan sebagai bendahara. Tahu kan bendahara itu apa? Yang tugasnya megang duit, terus mintain iuran uang kas. Ya pokoknya mengolah keuangan dalam kelas. Dan gue sebagai bendahara, kalau lagi uang kas ya biasa lah gitu. Gak memaksa juga ke teman-teman gue. Misalnya kalau ada teman yang gak punya, ya harus bayar. Intinya gue itu bendahara yang profesional lah. Bayar uang kas lu. Oh
nunggak 10.000 lagi sini. Sisanya nanti minggu depan. Lu juga sama, bayar sini. Gua juga sama minggu depan deh. Minggu depan. Awas gua bayar, gua patahin leher lu. Lanjut, saat gua pulang sekolah, gua itu nggak bakal langsung pegang HP ya. Salah itu. Ya, gua langsung bakal pegang buku dan baca buku biar tambah pinter, bos. Capek. Dan kalau gua malas saat baca buku, biasanya gua pakai trik yang satu ini. Siapkan lilin dan siapkan korek juga, lalu hidupin lilinnya seperti biasa. Dan gua lanjut baca buku sampai lilinnya padam, dengan tujuan agar gua tetap fokus dalam membaca bukunya. Nah, akhirnya padam juga. Mudah sekali kan? Oh iya, di rumah juga, gue itu termasuk orang yang berbakti kepada orang tua gue ya. Nggak pernah melawan, terus kalau disuruh langsung ngerjain. Intinya kita itu harus patokan ya. Ridho Allah itu ada di ridho orang tua, adik-adik ya. Jadi jangan pernah melawan, oke? Deh, bikinin bapak kopi. Bentar dong, lagi bikin video nih. Cepet, mau dicoret dari kartu keluarga nih. Ya. Tipe-tipe murid ketika ditanya ke sekolah naik apa? Murid normal. Kamu ke sekolah naik apa? Naik mobil, Pak? Hah? Mobil? Serius kamu? Iya, Pak, naik mobil. Wih, anak orang kaya. Naik mobil apa? Mobil angkot. Murid yang suka bercanda. Kamu ke sekolah pakai apa? Pakai baju seragam, dasi, tas, sama pakai sepatu, Pak. Maksud Bapak ke sekolah bisa sampai ke sini pakai apa? Oh, pakai kaki, Pak. Iya, tahu, pakai kaki. Maksud Bapak itu bisa sampai ke sini naik apa? Oh, naik motor, Pak. 18 फरवरी 2024 को रमजानुल मुबारक का पहला रोजा है। Pengen bawa motor. जो शख्स इसकी खबर सबसे पहले मुसलमानों तक पहुंचाएगा, उस पर जहन्नुम की आग हराम कर दी जाएगी। Pemain kamu. Pasti kalau udah sampai rumahnya, kamu bakal langsung minta nomor WA-nya kan? Enggak, saya cuma minta ongkos ojeknya aja sih. Malah ngojek. Murid soleh. Kalau kamu kesini naik apa? Naik angkot, naik mobil pribadi, atau naik motor? Hah? Saya ke sekolah nggak naik apa-apa, Pak. Cuma jalan kaki. Hah? Jalan kaki? Serius? Jarak rumah kamu ke sekolah itu jauh loh. Ya emang jauh sih, Pak. Saya juga kepengennya naik angkot. Cuma saya nggak ada ongkosnya. Emang nggak dikasih uang sama orang tua kamu? Dikasih kok, ini 2.000. Tapi daripada dipakai naik angkot, lebih baik uangnya saya tabung. Takut ada keperluan yang lain. Soalnya orang tua saya kurang mampu, Pak. Subhanallah. Semoga kamu jadi anak yang sukses ya, Nak. Nih, Bapak kasih uang tambahan. Bapak ada rezeki, nih. Makasih, Pak. Makasih. Iya, sama-sama. Si anak orang kaya. Oke, terakhir kamu. Iya, Pak. Kamu kesini naik apa? Bapak serius tanya kayak gitu ke saya? Ya serius lah, masa Bapak bercanda? Nanti kaget lagi dengar jawaban dari saya. Udah, jawab aja, kamu kesini naik apa? Saya kesini naik mobil, Pak. Mobil angkot. Sembarangan, mobil pribadi lah, Pak. Saya itu anak orang kaya, anak terpandang di kampung. Mobilnya juga ada supir pribadinya, Pak, diantar jemput. Buset, sombong bener. Emang bapak kamu kerja apa? Bapak saya tentara, Pak. Orang yang paling dikagumi di masyarakat. Oh, tentara. Berarti hebat ya bapak kamu? Ya hebat lah, Pak. Bahkan dia pernah solo ngelawan Madara. Anjir, lawan Madara. Tipe-tipe murid ketika perkenalan. Murid normal. Mulai dari kamu. Ya, Pak. Silahkan perkenalkan diri kamu dan nama pacar kamu. Baik. Perkenalkan, nama saya Yuda, lahir di Jakarta. Hobi saya itu main game Mobile Legends. Karena saya itu punya cita-cita pengen jadi pro player.
Terus saya juga punya pacar namanya Angel. Dia cantik, baik, dan pinter, Pak. Udah berapa lama pacaran? Udah jalan 3 tahun, Pak. 3 tahun itu kamu pacaran apa kredit motor? Ya nggak apa-apa lah, Pak. Tapi rencana pulang sekolah saya mau langsung ajak nikah dia. Soalnya saya udah nanam benih. Nanam benih apa itu? Benih-benih cinta maksudnya, Pak. Oh. Ya, murid yang gilanya enggak tolong. Lanjut kamu. Silakan perkenalkan diri kamu. Siapa? Perkenalkan, nama saya Ian. Saya lahir di Bogor dan hobi saya mancing. Mancing ikan, mancing keributan. Ya mancing ikan lah, Pak. Pakai nanya segala. Ya kan ada mancing selain ikan, mancing belut gitu. Terus gimana? Kamu udah punya pacar belum? Udah lah, Pak. Pacar saya itu selain baik, cantik, dia juga murah senyum, Pak. Pokoknya dia itu incaran para cowok-cowok yang lain, Pak. Saya itu beruntung punya dia. Namanya siapa? Hinata. Wibu. Murid yang gak mau pacaran. Oke, terakhir. Silakan perkenalkan diri kamu dan nama pacar kamu. Perkenalkan, nama saya Dilja, lahir di Bogor, hobi saya baca buku, satu lagi saya juga pacaran. Gak pacaran? Iya, saya gak punya pacar, Pak. Coba jelaskan, gimana rasanya gak punya pacar? Biasa aja sih, Pak. Udah, jujur aja, gimana rasanya gak punya pacar? Ayo, jujur. Ya biasa aja, Pak, kayak orang-orang pada umumnya. Udah, nggak apa-apa. Jujur aja, ayo. Gimana rasanya nggak punya pacar? Iya, sebenarnya saya pengen pacaran sih, Pak. Bosan jadi jomblo terus. Oh, jomblo dasar. Hari ini masih nggak punya pacar. Ya biarin nggak punya pacar, ya biarin jomblo daripada bapak udah nikah tapi langsung cerai.